Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang apa nih? PIP ya. Kali ini kita geser ke PIP sebab ada informasi terupdate baru banget gitu ya. Untuk yang masuk nominasi ya di tahun 2023 ini ya, alhamdulillah nominasi yang tahapan ke 73 dan 76 itu sudah ada namanya. Kemudian untuk yang pencairan ya yang sudah masuk di tahap sebelumnya tinggal pencairan aja di SK pemberian itu di SK 243 kalau tidak salah ya. Nah, seperti ini. Nah, itu udah mulai bisa dicairkan. Nah, bagaimana cara untuk pencairannya Mas Eka? Terus bedanya nominasi sama bedanya pemberian itu apa? Terus langkah apa yang harus dilakukan kalau namanya ada seperti yang Mas Eka sampaikan ini gitu ya. Nah, sebelum itu tapi untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja ya, setelah ditunggu-tunggu ya, menunggu-nunggu terutama untuk teman-teman atau warga sekolah yang berada di DKI Jakarta nih ya, menunggu-nunggu KJP-nya belum keluar juga, yang keluar malah PIP-nya atau PIP-nya ya itulah, kita nggak pernah tahu ya. Jadi untuk PIP ini ada dua kategori ya, kategori nominasi dan kategori pemberian, SK nominasi dan SK pemberian. Itu dicek terlebih dahulu. Bagaimana cara mengeceknya? Silakan masuk ke website PIP-nya, cek secara publish ya. Nanti di situ akan ada tampilannya seperti ini. Nah, itu dicek di bawah, masukkan NISN ya, terus datanya dimasukin semua. Nanti akan muncul kalau memang dia masuk di dalam SK pemberian, dilihat SK pemberiannya atau ditanyakan ke sekolah, kira-kira SK pemberiannya SK pemberian yang tahap keberapa. Kalau dia SK pemberian yang tahap 243 yang saat ini sudah dicairkan per November ya, tanggal 23 kalau nggak salah baru bisa dicairkan gitu ya. Berarti tinggal beberapa hari ke depan. Ada juga kan kemarin-kemarin yang sudah cair tuh, yang cair duluan ya. Kemarin sempat heboh juga, oh PIP udah cair, PIP udah cair. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau yang sudah menerima buku, sudah ada buku dan sudah ada rekeningnya, dia tidak perlu diaktifasi lagi. Terkecuali dia beda jenjang, misalkan dari SD ke SMP nggak aktifasi lagi kalau tidak salah, karena masih satu bank penyalurnya. Yang beda itu dari SMP ke SMA ataupun ke SMK. Nah, itu biasanya nanti ada aktifasi lagi atau masuk nominasi terlebih dahulu baru nanti diaktifasi lagi. Nah, itu kalau untuk yang sudah memiliki buku, dia tinggal print aja, tinggal dicek aja ke bank penyalurnya ya, nanti di situ akan terlihat pencairannya. Nah, kalau udah cair, ingat udah cair nih ya, bukunya di print atau di fotokopi ya, kan di print ya, terus di fotokopi, kemudian lapor ke sekolah. Untuk apa? Untuk nanti sekolah mengupload buktinya kalau memang udah sudah dikonfirmasi bahwa ini sudah cair gitu ya. Nanti buktinya diupload oleh sekolah melalui sistem si pintarnya. Nah, untuk yang masuk nominasi yang di tahap 73 dan 76 ya kalau nggak salah, nah seperti ini. Nah, seperti berikut ini. Nah, tampilannya seperti itu. Berarti harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Kapan Mas Eka untuk melakukan aktivasinya? Bisa langsung datang ke sekolahnya. Kalau memang masuk nominasi bisa langsung keluar surat nominasinya, kemudian nanti bawa ke bank tujuannya ya. Bank tujuannya di mana? Misalkan Bank BRI ataupun Bank Mandiri ataupun Bank BNI gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang ada di Aceh, dia semuanya menggunakan Bank Syariah Indonesia BSI semua gitu kan. Baik itu SD, SMP, SMA dan maupun SMK itu semuanya menggunakan BSI untuk yang di daerah Aceh. Sementara kalau untuk yang daerah-daerah lain biasanya BRI dan BNI ya, ataupun Mandiri ada juga kayaknya. Tapi yang rata-rata yang banyak itu BRI dan BNI. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, udah dapat suratnya dari sekolah, itu silakan datang ke banknya, bank yang dituju. Tadi misalkan ke Bank BRI ya, untuk melakukan aktivasi. Apakah bisa langsung cair Mas Eka dananya? Tidak. Jadi diaktifasi terlebih dahulu. Nah, setelah nanti aktivasinya selesai, menunggu sampai kapan? Sampai nanti SK pemberiannya muncul. Nah, seperti SK pemberian teman-teman yang ada di SK pemberian tuh. Nanti kalau misalkan SK pemberiannya sudah muncul, baru bisa dicairkan ya. Jadi jangan kaget nanti misalkan, oh nih kok udah diaktifasi, udah ke bank, mana dananya masih belum cair juga. Nunggunya berapa lama Mas Eka? Ya biasanya paling cepat itu 1 minggu, paling lama ya bisa 1 bulanan ya, bisa 4 minggu gitu kan, tergantung nanti teman-teman. Kan jadi gini, ini di SK pemberian, di SK nominasinya jatuhnya misalkan di Desember atau di November ini ya, bisa jadi nanti SK pemberiannya di Januari gitu ya, di Januari atau di Desember atau bisa jadi nanti di Februari.
Terus nanti di bulan April atau Mei muncul lagi nih SK pemberian, dia dapat lagi ternyata yang tahun 2024-nya. Nah, itu bukan menerima 2 kali, tapi menerima di anggaran yang berbeda gitu kan. Yang pertama menerima di anggaran tahun 2023 yang dicairkan di tahun 2024, misalkan di Januari gitu. Kemudian yang di 2024-nya dia dapat lagi. Nah, itu anggaran tahun 2024. Jadi PIP ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, tidak berkali-kali, tidak setiap bulan. Terutama untuk yang teman-teman berada di DKI Jakarta nih ya. Enggak seperti KJP. Kalau KJP kan dia tiap bulan ya pasti dapat ya. Nah, kalau PIP ini enggak gitu ya. Jadi kalau ada namanya di SK pemberian ataupun di SK nominasi, terutama yang dinominasi deh. Dinominasi itu wajib harus diaktifasi terlebih dahulu. Kalau tidak diaktifasi sampai dengan batas yang sudah ditentukan, maka dia dianggap mengundurkan diri atau tidak aktif ya. Maka dananya dikembalikan ke kas negara. Terus bisa nggak diaktifin Mas Eka? Bisa, tapi dananya percuma, nggak ada gitu kan. Nah, ini banyak yang seperti itu gitu kan, lupa untuk mengaktifasi. Nah, ketika lupa untuk mengaktifasinya, maka dananya dikembalikan ke kas negara. Kalau yang udah ada masuk di dalam SK pemberian, itu aman, masuk ke rekening, ya mau kapan aja diambil nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang ada di nominasi, itu wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu ya. Suratnya rekomendasi dari sekolah, bawa ke bank DKI, bank yang dituju, bank DKI, ingetnya KJP aja. Bank yang dituju seperti Bank BNI ataupun Bank BRI gitu ya. Nanti di sana akan diproses. Ingat, di suratnya itu harus menyantumkan nomor virtual akunnya. Jadi ada nomor virtual akunnya, rekeningnya gitu ya. Nah, itu kalau misalkan nggak dicantumkan, nanti orang banknya, teman-teman yang berada di bank itu bingung. Ini mau diaktifasinya bagaimana caranya? Jadi harus ada nomor virtualnya. Sekolahnya pasti bakalan ngasih. Sebab apa? Sebab tampilannya nanti seperti ini. Tuh udah dipermudah banget gitu ya. Di situ tinggal cek surat atau cetak surat pengantarnya gitu kan, mau satu-satu atau mau kolektif bisa gitu ya. Kalau misalkan satu-satu ya berarti nanti ada nama, kemudian ada nomor virtual akunnya yang akan diserahkan ke bank ya, atau dibawa ke bank gitu untuk nanti diaktifasi, dapat buku. Nah, setelah dapat buku itu tidak serta-merta langsung cair. Sekali lagi, tidak serta-merta langsung cair, tapi masih menunggu sampai nanti warga sekolah berada di dalam SK pemberian. Kalau misalkan sudah ada di SK pemberian, maka itu tinggal dicairkan. Berapa dananya? Dananya itu sudah Mas Eka bahas di video PIP sebelumnya ya. Kalau nggak salah Mas Eka lupa ya, pokoknya kisarannya itu antara yang SD itu 450 kalau tidak salah, terus SMP berapa, SMA berapa, itu sampai dengan 1 juta kalau tidak salah ya. Terus apakah Mas Eka kalau misalkan sudah dapat di tahun ini, di tahun besok bisa dapat lagi? Bisa, kalau masih ditandai sebagai penerima PIP di Dapodik ataupun di EMI sekolahnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita mau daftar Mas Eka, pengen dapet nih gitu kan, saya belum pernah daftar sama sekali. Nah, itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah terdaftar dulu di dalam DTKS. Nah, kalau misalkan sudah terdaftar di DTKS, nanti usulkan melalui Dapodik sekolahnya atau melalui EMI sekolahnya. Atau kalau memang sudah terdaftar di DTKS dan punya kartu kesejahteraan sosial ya, nah itu dibawa, atau PKH itu dibawa ke sekolah sebagai bukti ya. Kemudian lampirkan ya, nanti sekolah akan menginputnya, diajukan karena memiliki PKH ataupun KPS gitu ya, kartu perlindungan sosialnya. Nah, kalau misalkan nggak punya ya berarti harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu gitu ya. Makanya penting banget terdaftar di DTKS. Kemudian kalau yang beralih jenjang nih, banyak nih ya, misalkan Mas Eka saya kemarin di SD dapat, kok sekarang di SMP nggak dapat ya, konfirmasi ke SMP-nya terlebih dahulu, tanyakan lagi apakah masih ditandai di Dapodik sekolahnya, diajukan lagi atau tidak gitu kan. Jangan-jangan tidak diajukan lagi, karena apa ya, siswanya juga diem-diem aja gitu kan. Kasih bawa kartu KIP digitalnya ya, dan buku tabungannya difotokopi. Ini saya penerima KIP di jenjang sebelumnya, tolong ditandai kembali PIP saya di jenjang yang saat ini. Nanti akan ditandai di Dapodik sekolahnya. Kalau misalkan udah ditandai ya tinggal ditunggu aja prosesnya gitu ya. Nanti kalau misalkan prosesnya udah oke, udah jadi clear gitu ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.